menggali informasi, mengembangkan diri sebagai sumber Anda nanti menjadi sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara kita. Baik, karena sekalian saya lihat ada dua orang yang tidak ada di sini karena kebetulan ini diizinnya mereka untuk mengikuti tes kesehatan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita ini, kita buka dengan doa. Maka kepada petugas ataupun kepada ketua kelas, silakan memimpin kita dalam doa. Mari kita doa. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Ya, hari ini kita ingin masuk ke dalam pembelajaran bios dan teknologi. Biasa mungkin kita sudah belajar mengenai topik kita sebelumnya, evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang terjadi secara lambat laun dalam jangka waktu yang lama. Baik, Anda sampai di sini sebelum kita masuk ke bioteknologi. Mengingatkan kembali evolusi. Masih adakah daripada kalian yang mengalami masalah dalam pembelajaran evolusi? Tidak. Baik, terima kasih. Baik. Jadi tetap diulang-ulangi untuk pembelajaran evolusi. Ingat latihan-latihan yang sudah kita kerjakan. Tujuannya yang pastinya adalah ketika nanti uas ujian sekolah itu dikeluarkan, maka Anda sudah mahir untuk menyelesaikannya, atau bahkan untuk nantinya ujian-ujian yang berikutnya. Seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri, Anda juga punya modal yang baik untuk itu. Baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa juga bahwasanya ada dari beberapa daripada kalian yang sudah terpilih untuk masuk ke jalur SNMPTN. Tentunya yang lain semakin bergiat ya untuk mengajar yang belum didapatkan. Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Kan begitu ya kalau dalam bahasanya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di bioteknologi ini, ya, bioteknologi adalah pemanfaatan sumber daya alam, ya, apapun itu bentuknya, katakanlah misalnya seperti kacang kedelai, dengan pemanfaatan mikroorganisme, semuanya sumber daya ini digunakan untuk kebutuhan manusia. Dan di sisi yang lain ada materi genetik yang dikerjai sedemikian rupa. Tujuannya juga adalah untuk mendapatkan, misalnya salah satunya adalah insulin. Gitu ya. Oke, berarti tujuannya karena semua sumber daya itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Baik, Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya ingin tahu apa yang menjadi perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada saat ini sebelum kita membuka pelajaran kita. Maka sebelum kita membuka perasaan kita, mari kita melihat sebentar gambar emoji yang ada di depan. Ada 4 ya. Kalau dari sebelah kanan saya dimulai dari gambar yang nampak giginya sampai dengan ke sebelah kiri saya. Oke, saya minta tolong untuk 1-2 orang atau berapa orang yang tunjuk tangan untuk gambar yang pertama. Gambar apa ya? Apakah perasaannya sedih, senang, kecewa, atau marah? Gambar 1. Yo, senang apa? Rasanya senang. Gambar 2. Senang. Kecewa. Benar ya. Gambar 3. Iya, sedih Pak. Sedih. Gambar yang terakhir. Baik. Marah. Jadi senang, kecewa, sedih, dan marah. Saya minta Anda sekalian coba gambarkan apa yang menjadi perasaan di gambar. Sesudah itu Anda boleh tempelkan di depan.
Apa yang menjadi perasaan kalian? Silakan. Ya, gambarkan perasaannya, kemudian berikutnya
Kita kembali ke materi kita. Ya, Anda sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Soalnya bios dan teknos. Ya, artinya adalah, mari kita lihat sebentar. Ya, oke. Bioteknologi itu yang akan kita pelajari untuk sekarang adalah pengertian prinsip dasar bioteknologi serta jenis-jenis bioteknologi. Sudah, dengan catatan sebelum kita masuk ke sana. Apa yang menjadi ketika belajar bioteknologi? Makanya Anda sekalian, dan maka tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah selama dan setelah proses pembelajaran ya, mengamati berbagai aplikasi produk bioteknologi dan peserta didik Anda sekalian diharapkan dapat menerapkan sikap yang disiplin. Kemudian berikutnya kritis, bertanggung jawab, konsisten, aktif, toleran, bekerja sama, religius, nasionalisme, gotong royong dan mandiri dalam mendeskripsikan bioteknologi sebagai bioproses yang menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati berbagai produk aplikasi bioteknologi, peserta didik dapat menjabarkan produk-produk bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang menerapkan bioproses yang menghasilkan produk baru. Bioproses untuk menghasilkan produk baru itulah bentuknya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Ya, baik. Sebelumnya ini menjadi tujuan kita. Lanjut yang berikutnya, ya. Oke. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah, mari melihat sama-sama, teknologi yang memanfaatkan organisme. Kalau saya sebutkan dengan bahasa saya tadi, segala sesuatu sumber daya yang dimanfaatkan dengan melibatkan mikroorganisme untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Itulah bioteknologi. Lantas apa produk-produk daripada bioteknologi? Mari Anda sekalian untuk memperhatikan. Nah, saya akan putarkan beberapa video yang menunjukkan produk-produk daripada bioteknologi. Yang pertama, produk pembuatan tempe. Yang saya yakin Anda sudah pernah melihat ini, dan saya yakin Anda sudah mengenali produk ini. Ada kacang kedelai yang kemudian dilakukan proses sedemikian rupa dengan teknologi yang sederhana sekali. Sederhana ya? Oke, baik. Untuk menghasilkan produk lanjutan namanya adalah tempe. Nah, ini adalah proses bioteknologi yang konvensional, yang sederhana, yang tradisional. Ini ya? Oke, ini satu. Ini adalah proses pembuatan kacang kedelai untuk diolah menjadi tempe. Baik, silakan simak, perhatikan apa yang menjadi informasi yang Anda dapatkan dari program. Baik, ini tadi adalah produk bioteknologi yang konvensional atau yang tradisional. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda sekalian untuk bioteknologi yang modern. Oke, mari melihat informasi. Ini adalah video yang menunjukkan bahwasanya bagaimana bioteknologi modern untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang dipergunakan atau yang dibutuhkan sebagai bibit tumbuh. Dalam hal ini dikerjakan dengan teknik kultur jaringan dengan memperhatikan sifat potensi daripada tumbuhan, ya, daripada sel ataupun jaringan. Baik, lihat proses yang ada. Tempat berlangsungnya kegiatan bioteknologi untuk produk kultur jaringan ini dan dibandingkan dengan yang konvensional, peralatan yang digunakan, teknik yang digunakan, dan seterusnya. Maka simaklah video ini. Sekalian, dari semua tadi produk bioteknologi, aplikasi bioteknologi, baik yang modern ataupun yang konvensional, dan yang konvensional seperti tadi pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan nata dan koko, dan yang modern ya, dengan seperti yang ada di sini tadi, ini adalah teknik pembuatan insulin,
kemudian berikutnya ada bayi tabung, ada cloning, kemudian ada rekayasa genetika, dan kemudian ada antibodi monoklonal ataupun kultur jaringan. Baik, sampai di situ dari yang tadi yang kita sampaikan, yang kita bayangkan. Saya minta tunjukkan kepada saya dan kepada teman-teman yang Anda sukanya, berminatnya, tertariknya dengan bioteknologi yang modern atau bioteknologi yang konvensional. Untuk yang konvensional, saya minta tulisan. Oh iya, ini banyak sekali yang berminat untuk bioteknologi yang konvensional atau yang tradisional. Dan silakan tepuk tangan. Baik. Kenapa Anda memilih atau tertarik dengan bioteknologi yang konvensional? Tertarik? Iya, silakan. Baik, karena familiar. Kemudian berikutnya alat dan bahan yang digunakan sederhana, begitu ya. Baik, terima kasih. Saya minta yang bagian lain dari kita yang menyukai, tertarik, berminat untuk bioteknologi yang modern, begitu. Baik, ini banyak sekali. Baik, kemudian berikutnya, silakan turun tangan. Kenapa tertarik? Satu orang. Ya. Karena informasi yang dijabarkan dapat membuka kami untuk semakin tahu produk baru yang dihasilkan dari bioteknologi modern itu seperti polimedia dan Baik, itu ya posisinya. Oke. Kan nggak nama bukan mereka. Baik, dari aplikasi bioteknologi yang tadi sudah kita tampilkan, ada bioteknologi yang konvensional, ada bioteknologi yang modern. Ya, baik. Bioteknologi yang konvensional ada KB, ada pembuatan tempe, ada nata dan koko, dan kemudian yang modern, teknik pembuatan insulin, teknik bayi tabung, teknik cloning, teknik kultur jaringan, dan lain sebagainya. Yang tertarik dengan bioteknologi konvensional. Baik, selanjutnya lagi. Yang silakan turun. Yang tertarik dengan bioteknologi modern. Terakhir, silakan turun. Yang tertarik dengan bioteknologi konvensional. Baik, silakan turun lagi. Kenapa Anda menyukai atau tertarik dengan bioteknologi yang konvensional atau tradisional? Ya, silakan. Kami tertarik dengan bioteknologi konvensional karena produk dari bioteknologi ini penelitian dan sering dijumpai seperti roti, ada koko, tape, tempe, juga alat dan bahan sampai pembuatan yang mudah dan sederhana. Terima kasih Pak. Ya memang familiar dengan kita kan. Tempe familiar dengan kita, roti familiar dengan kita, dan segala macam yang tadi. Dan bahkan alat yang digunakan seperti yang tadi, sederhana. Ya, dalam keseharian bisa kita temukan alat-alat yang tadi yang digunakan dalam pembuatan tempe dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Itu yang punya minat atau ketertarikan dengan bioteknologi yang konvensional. Selain lagi yang tertarik dengan bioteknologi yang modern. Baik, banyak sekali. Silakan turun tangannya. Sekarang sekali lagi, mengapa Anda menyukai atau tertarik dengan bioteknologi yang modern? Ya, silakan. karena informasi yang dijabarkan dapat membuat kami untuk semakin tahu produk baru yang dihasilkan dari teknologi modern, misalnya seperti bayi tabung dan cloning embrio pada sapi. Baik. Menggugah rasa ingin tahu. Wah, luar biasa ya. Karena memang satu tadi kalau konvensional kan apa namanya? Familiar dengan kita. Yang ini kan tidak familiar. Artinya ada rasa ingin tahu, sebenarnya bagaimana prosesnya. Kan begitu ya? Baik, dari rasa keingintahuan kita ini semua. Dan untuk menggali informasi yang lebih dari bioteknologi yang tadi yang sudah kita bicarakan, hari ini saya akan bentuk kelompok untuk kita semua menggali informasi dari bioteknologi yang tadi, dan konvensional ataupun yang modern. Yang modern Anda bisa pilih mana produk-produk aplikasi yang tadi yang sudah kita tampilkan di depan,
untuk Anda diskusikan bersama-sama dengan temannya, buat dalam satu produk yang Anda hasilkan nanti. Ya, baik. Selanjutnya, yang menyukai atau tertarik dengan konvensional dan yang tertarik dengan bioteknologi modern, silakan berkumpul bersama satu kelompok 4 atau 5 orang untuk menggali informasi yang lebih lanjut mengenai produk-produk yang tadi. Anda diskusikan mengenai tempe bagi yang konvensional, Anda diskusikan mengenai teknik pembuatan insulin untuk yang modern, kemudian diskusikan sedemikian rupa dengan teman Anda, buat produk hasil karya Anda. Terserah kepada kalian. Boleh ditulis di karton, boleh bentuknya PowerPoint, boleh bentuknya video, untuk nantinya kita presentasikan ke depan. Gitu ya? Oke. Masing-masing pilih kelompoknya berdasarkan yang tadi. Ya tentunya saya akan satu kelompok dengan orang-orang yang sebakat, seminat, ketertarikannya sama dengan misalnya bioteknologi konvensional. Yang lain dia akan memilih untuk berkelompok dengan teman-temannya yang sama-sama berminat untuk bioteknologi yang modern. Gitu ya? Dan seterusnya. Baik, itu dulu. Silakan bentuk kelompoknya yang sebelum kita memulai kelompok kita ini. Baik. Ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Namanya keyakinan kelas atau keyakinan kelompok untuk saat ini. Dan kalaulah kita ingin berkelompok untuk menuntaskan diskusi kita, menuntaskan tugas kita, saya ingin masing-masing untuk kita membuat kesepakatan bersama supaya lancar kegiatan kita dalam diskusi kelompok ini. Saya butuh satu dua saran. Apa yang akan kita sepakati bersama supaya diskusi berjalan dengan lancar? Contoh, Pak, setiap anggota harus menghargai pendapat orang lain. Setiap anggota dan seterusnya. Itu hanya sampel saja. Baik, saya minta satu dua orang untuk menyampaikan kesepakatan kita. Apa yang menjadi kesepakatan kita ketika kita melakukan diskusi, sehingga diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Lanjut, siapa yang punya ide? Apa yang harus kita ikuti? Apa yang menjadi kesepakatan kita untuk kita jadikan keyakinan keras? Silakan. Saling menghargai pendapat kelompok. Itu yang pertama. Saling menghargai pendapat kelompok. Yang kedua, siapa? Iya, silakan. Bertanggung jawab dalam bertanggung jawab ya. Oke. Bertanggung jawab. Yang ketiga, silakan. Semua ikut dalam bekerja. Lanjut, yang berikutnya. Iya. Saling bekerja sama dengan baik. Saling bekerja sama dengan baik. Saling bekerja sama dengan baik. Yang lain? Iya. Saling memberikan pendapat. Cukup ya? Itu saja? Ada lagi yang lain? Baik, bila tidak ada lagi, maka ini kesepakatan kelas yang kesepakatan kita berdiskusi untuk saat ini. Pertama, saling menghargai pendapat kelompok. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, ikut berkontribusi. Yang keempat, saling bekerja sama dengan baik. Yang berikutnya, saling memberikan pendapat ya ketika sedang melakukan diskusi. Baik, itu saja untuk kesepakatan kelas kita. Sekarang silakan Anda sekalian melakukan diskusi bersama-sama dengan teman kelompoknya sehingga nanti dihasilkan produk untuk Anda presentasikan di depan.
Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang biodata profesional pembuatan produk. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bagaimana proses cloning embrio pada sapi. Pertama sekali, kita harus tahu apa itu bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan salah satu teknik memanipulasi gen DNA dengan cara merekayasa gen makhluk hidup untuk menghasilkan organisme yang diinginkan. Nah, salah satunya adalah cloning embrio. Cloning embrio merupakan teknik yang dilakukan
kelompok yang sudah berperan aktif dengan luar biasa ya untuk memaparkan bioteknologi konvensional dan bioteknologi yang modern. Baik, untuk saat ini sebelum kita mengakhiri, saya ingin merefleksikan kembali pembelajaran kita. Kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama ya untuk pembelajaran kita ini bahwa bioteknologi adalah, siapa yang bisa menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan kita ini? Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Iya. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh atau bagi-bagiannya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat melalui proses teknologi. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dalam keadaan utuh, artinya makhluk hidup langsung ditahan secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Baik, terima kasih. Lanjut yang berikutnya, itu pengertian bioteknologi. Yang kedua, bioteknologi ada dua teknik penerapannya. Yang pertama, kita sama-sama. Bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi yang modern. Baik, bioteknologi yang konvensional ada beberapa produk tadi yang disampaikan. Yang pertama ada PAP, yang kedua ada PDP, yang ketiga ada baik, dengan catatan bahwasanya pemanfaatan mikroorganismenya secara utuh tanpa melalui modifikasi. Yang berikutnya teknik yang kedua adalah bioteknologi yang modern. Ya, oke. Bioteknologi modern artinya ada modifikasi yang dikerjakan oleh manusia untuk memanfaatkan mikroorganisme itu demi pemenuhan kebutuhan manusia. Baik, itu saja dulu kegiatan kita untuk pada saat ini. Terima kasih untuk atensinya. Kita hari ini tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Selamat pagi.